Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan pernyataan untuk mengklarifikasi argumentasi dan data yang dilontarkan calon wakil presiden atau cawapres 1 dan 3 dalam debat keempat yang berlangsung Minggu malam lalu. Tak ketinggalan, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga angkat bicara, termasuk menanggapi pernyataan Tom Lembong yang disampaikan di luar debat cawapres terkait hilirisasi dan nikel. Hal ini disampaikan Luhut dalam laman media sosialnya. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Tak sampai di situ, Luhut juga menyinggung terkait karakter mantan Menteri Tom Lembong. Ia juga mengkritik cara co-kapten pemenangan Anies Muhaimin ini dalam menjelaskan hilirisasi dan nikel. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri. Tom harus ngerti kalau harga nikel terlalu tinggi, sangat berbahaya. Kita belajar dari kasus kobalt. 3 tahun lalu harganya begitu tinggi, orang akhirnya mencari bentuk baterai lain. Itu salah satu lahirnya lithium ferrophosphate itu. Jadi ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian, orang akan cari alternatif lain. Teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar. Menutup tanggapannya, Luhut meminta pada Tom Lembong untuk menjaga integritasnya sebagai seseorang yang pernah duduk di pemerintahan. Ini saya titip pada Tom, Anda walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar. Ceritakanlah memang apa yang bagus. Pernah kita di inflasi di bawah 3%, kan baru sekarang. Pernah 44 bulan kita surplus ekspor, kan baru sekarang. Apa itu ya? Hilirisasi. Kita bisa maintain masih growth 5% di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia begini, dan kita masih berupaya untuk di atas 5%, mungkin 6% pada tahun depan dan seterusnya sampai 2030. Selain Luhut, Menteri BKPM Bahlil Lahadalia juga sempat melontarkan sengatan dengan menyebut tak perlu lulusan Harvard untuk tangani investasi Indonesia. Pemimpin saya terdahulu nggak bisa menyelesaikan ini. Karena memang ilmu lapangan tidak ada sekolahnya di Harvard. Apalagi menyelesaikan masalah pemain-pemain lapangan kan. Ini kan dalam bahasa saya itu seperti hantu. Yang bisa menyelesaikan masalah hantu ini hanya orang yang pernah jadi hantu atau pernah berkawan sama hantu gitu. Ini juga sebagai bentuk contoh aja antara pemimpin antara tamatan Harvard dengan tamatan Stanford Mumbai yang tidak ada di Google itu. Jadi menurut saya tidak usah terlalu dibesar-besarkan lah di mana kita itu tamat sekolah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara, dan tidak boleh kita menjadi pemata-mata asing di Republik ini. Tak hanya 2 menteri ini, ada menteri dan setara menteri lain yang turut menyangga data dan pernyataan cawapres 1 dan 3 dalam debat keempat lalu. Hal lain yang pantas disorot ialah aksi tagar di akun resmi Kementerian Pertahanan atau Kemhan di platform X yang mendukung paslon 02. Pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menyatakan tindakan menteri-menteri ini meretas dugaan adanya campur tangan dan dukungan pihak tertentu bagi paslon 02. Apapun yang terjadi, masyarakat masih memiliki 20 hari untuk memilah dan memilih pasangan calon pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan.